one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naima Balkis. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi strategi pembelajaran inquiry sekaligus contoh penerapannya. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu strategi. Strategi adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Strategi menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil belajar. Strategi merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan, dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, pada strategi pembelajaran ini, saya mengambil satu contoh strategi, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Nah, adapun contoh dari penerapan strategi pembelajaran inquiry ini sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tes dulu semangatnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak Ibu sampai hari ini semangat semua. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, pembelajaran ketiga. Silakan buka buku cetaknya. Di situ ada keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Nah, ada yang tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Saya Bu. Ya. Saya Bu. Agama Islam. Islam, apa lagi? Hindu. Buddha. Protestan. Katolik. Konghucu. Oke, semua benar. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang keragaman agama, yaitu tadi beberapa agama yang ada di Indonesia, kemudian keragaman suku bangsa. Ada yang tahu suku apa saja yang ada di Indonesia? Suku Papua. Batak, Toraja, dan masih banyak lagi. Nanti di sini kita akan pelajari. Nah, selanjutnya ini adalah pemetaan kompetensi dasar, di mana pembelajaran kita kali ini ada bahasa Indonesia, ada PKN dan IPS yang digabung menjadi satu pertemuan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak didik Ibu mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar, kemudian mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga, mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Dan yang keempat, mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Nah, selanjutnya silahkan buka bukunya dulu halaman 23. Nah, di situ terdapat faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca, dipahami baik-baik. Kemudian nanti Ibu persilahkan untuk yang mau bertanya atau yang mau memaparkan hasil bacaannya. Silahkan dibaca. Oke, waktunya habis. Nah, sudah dibaca semua? Sudah. Oke, sudah dipahami? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Dari hasil bacaannya tadi, ada berapa faktor penyebab keragaman masyarakat yang ada di Indonesia? Ada Berapa? 5. Ada 5, oke. Dara, apa? Kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan.
Kemudian Sri, Keadaan transportasi dan komunikasi. keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian Turi, Perbedaan kondisi alam, Bu. perbedaan kondisi alam. Kemudian Misda, Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir siapa? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Nuri. Keadaan transportasi dan komunikasi. Sudah tadi disebutkan sama Sri. Saya, Bu. Ya, Misda. Letak strategis wilayah Indonesia. Oke, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, jadi sudah dipahami semua faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Oke, nah selanjutnya setelah tahu faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, Ibu minta di sini Ibu punya video. Video ini dipahami baik-baik, ditonton baik-baik, kemudian nanti kita adakan sesi tanya jawab dan sedikit diskusi. Berapa banyak suku dan agama di sini? Tahukah kamu? Berapa banyak suku dan agama di Indonesia? Menurut data BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Pergeseran suku bangsa tersebut
Oke. Nah, setelah tadi menonton videonya, bagaimana bagus? Bagus, Bu. Ada pelajaran yang bisa dipetik? Ada, Bu. Coba, siapa yang ada pelajaran yang bisa dipetik tadi dari videonya? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Iya. Di Indonesia kan banyak agama, Ya. terus juga bahasa. Ya. Nah, kalau misalnya teman tak ada bahasanya yang lain-lain itu tidak boleh diketahui. Betul. Selanjutnya, Terus kalau makan di dalam kelas terus ada teman tak yang beda agama tak itu harus saling menghargai kalau makan. betul. Nah, termasuk juga warnaku. Warna kuning. Jangan memandang ada yang hitam dan ada yang putih. Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan, Misda. Kan tadi ada perbedaan keyakinan, Iya. warna kulit, sama Iya. budaya. Ya. Terus bagaimana caranya itu, Bu, menghargai sesama? Oke, bagaimana caranya menghargai sesama karena perbedaan agama? Oke. Nah, sebelum Ibu jawab pertanyaan dari Misda, ada yang mau menjawab pertanyaan temannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Betul. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Oke. Yang ketiga, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Betul. Nah, jadi cara untuk menghargai agama lain yaitu dengan tidak mengganggu agamanya, tidak memaksa untuk masuk ke agama kita, saling menghargai seperti itu. Mengerti, Nak? Mengerti, Ini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, Ibu. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu berpikir kritis. Bagaimana jika kita tidak menghargai satu sama lain? Contohnya seperti tadi, ada yang berkulit hitam dan berkulit putih tidak menghargai satu sama lain, maka terjadi pertengkaran. Nah, coba kalau misalkan terjadi seperti itu, misalkan Ibu orang Papua, bahasanya maksudnya logat Papua. Terus Misda misalkan orang Sulawesi, logatnya logat Sulawesi atau bahasanya bahasa Sulawesi. Nah, apa kira-kira yang terjadi kalau Ibu dan Misda itu tidak saling memahami? Apa kira-kira yang terjadi? Yang pertama terjadi konflik. Nah, bagaimana contohnya konfliknya? Misalkan bagaimana? Misalkan dia ejek bahasanya, gitu. Terus apa lagi? Tidak ada kerukunan. Tidak ada kerukunan. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ada yang tahu maksudnya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu itu meskipun berbeda-beda kita di Indonesia kita berbeda-beda, ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, terus ada yang dari daerah Batak dan dari daerah Papua, itu tuh satu kesatuan, yaitu walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tugas. Di sini ada link video, 3 link video. Nanti Ibu masukkan ke grup kelasnya. Silahkan dibuka. Kemudian buat rangkuman. Isi rangkumannya itu tentang video ini. Nah, 3 video ini menyangkut tentang keberagaman budaya dan agama yang ada di negeri kita. Kemudian tulis rangkuman dan berikan contoh di kehidupan sehari-hari. Boleh tanya ke orang tuanya atau boleh lihat sendiri. Itu pemikiran anak-anak diuji supaya lebih kritis lagi. Nah, misalkan contohnya Ibu beri contoh jalan-jalan, kemudian ada lihat temannya
keluar dari gereja. Nah, berarti dia agama Kristen. Misalkan juga mau makan, contohnya mau makan terus temannya berdoa seperti ini, kita berdoa seperti ini. Nah, itu keberagaman agama. Kalau budaya misalkan warna kulit, kain tenunnya dan lain-lain, tarian, bahasa, nah itu bisa diambil. Kemudian minggu depan Ibu akan periksa rangkumannya dan Ibu minta setiap orang naik ke atas sini untuk menceritakan atau menjelaskan keberagaman budaya dan agama yang dia dapat di sekitarnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, nah sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi contoh dari penerapan strategi inquiry pada kelas 4 tema 7 tentang keragaman budaya dan agama di negeriku. Seperti yang kita lihat bersama, di mana siswa mampu berpikir kritis, sesuai dengan tujuan dari strategi inquiry itu sendiri, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Nah, dalam video contoh penerapan kita lihat bersama bahwa siswa antusias untuk menjawab pertanyaan dari guru maupun temannya, juga berani menjawab, menyanggah pendapat dari temannya. Hal tersebut menandakan bahwa strategi inquiry ini berjalan dengan baik dalam pembelajaran itu. Contoh lainnya, mereka dapat berpikir kritis dengan memberikan contoh dari materi pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-harinya. Sekian materi terkait strategi pembelajaran inquiry beserta dengan contoh penerapannya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.